Is it on her hand? これじゃ名前君をどこかで。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい。私も風は泣いたりした。Jadi, penyebab orang lebay tadi itu baper cuman karena nonton film animasi atau yang sering kita sebut juga dengan film kartun. Pasti kebanyakan orang juga bakal mikir kayak, Apa coba? Nonton kartun pesambil nangis. atau, Ragat din ang kanya film bocil. ini lagi. Heran? Sebenarnya itu nggak sesimpel yang kalian lihat. Ya, itu tuh sama kayak movie, kayak film-film yang kalian lihat di bioskop, di televisi, di Netflix yang kalian tonton bareng keluarga, bareng temen atau apalah itu. Tapi kadang stigma masyarakat, terutama di Indonesia ini, animasi itu masih buat kayak anak kecil gitu. Tapi oke lah, stop. Dan sampai di sini gue nggak mau bahas soal itu. Yang mau gue bahas di sini adalah kenapa orang yang nonton film animasi tersebut bisa sampai ke bawah perasaan dalam banget. Padahal kan cuman from kartun. Pernah nggak sih kalian mikir animasinya Disney, animasinya DreamWorks, animasinya Pixar, Ghibli, Makoto Shinkai itu kelihatan hidup banget. Seakan mereka itu punya jiwa, punya pemikirannya masing-masing, kayak punya hidupnya masing-masing juga. Jadi setiap karakternya bisa hidup dan menyesuaikan di satu dunianya. Nah, ternyata rahasianya ada di detail dan kesesuaian gerakan animasi dengan realita, yang ngebuat audiens juga dapat ngerasain unsur dramatik melalui karakternya. Jadi, pesan yang ingin disampaikan pada cerita itu terdeliver dengan baik ke audiens. Oke, kita mulai aja ngebahas soal aspek produksi animasi karakter atau yang sering kita sebut juga dengan animate atau animating. Aspek ini memerlukan yang namanya fundamental animasi, yaitu dasar yang wajib dipahami semua animator, baik dari segi acting maupun dari segi teknisnya. Nah, kali ini gue mau bahas soal apa aja sih yang perlu diketahui sebelum kalian deep dive ke ranah produksi animasi. Animasi adalah sederhananya itu ilusi gerak yang diciptakan dari rangkaian gambar yang disusun secara berurutan yang kemudian akan ditangkap oleh mata kita menjadi suatu ilusi gerakan. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang apa itu animasi, kalian bisa cek dulu video sebelumnya yang ini. Lanjut, dalam animasi kita perlu tahu beberapa kata atau istilah yang mungkin akan kalian sering dengar ketika kalian udah menggeluti di bidang ini. Oke, yang pertama kita akan ngomongin soal frame. Nah, apa itu frame? Sederhananya, frame adalah satu gambar tunggal yang nantinya frame ini akan diurutkan sesuai dengan urutannya yang akan menjadi suatu gerakan animasi. Misalnya nih, kalian gambar stickman, gerak tangannya sedikit demi sedikit. Nanti pas digeser, kelihatan kayak dia sedang melambai. Itulah gimana frame bekerja. Terus ada yang namanya FPS atau frame per second. Nah, ini tuh adalah jumlah frame yang akan ditampilkan per detiknya. Semakin tinggi FPS, maka gerakan akan makin halus. Contohnya, film pada bioskop, biasanya dia memakai 24 fps. Kalau pakai 12 fps, animasi kelihatan agak patah-patah gitu. Tapi kadang itu justru disengaja, biar dia terkesan lebih kartuni. Jadi fps itu kayak kecepatan main suatu gerakan. Let's go. Masuk ke timing. Timing ini ngomongin soal berapa lama aksi itu akan berlangsung. Jadi, semakin banyak kalian menggunakan suatu frame,
maka gerakan atau movement yang ada pada animasi itu akan terasa lebih lambat maupun terasa lebih berat. Contoh gampangnya, orang besar cenderung berjalan lebih lambat, maka dibutuhkan lebih banyak frame. Ketimbang orang yang kecil cenderung berjalan lebih cepat, maka ia lebih menggunakan sedikit frame. Jadi timing itu soal durasi gerakan. Ia bisa membuat feel-nya terasa berat, cepat, ringan, maupun lambat. Nah, tapi kalau spacing itu beda lagi. Kalau timing tadi soal berapa lama, kalau spacing itu soal perpindahan posisi antar frame. Misalnya, kalau posisi objek berpindah jauh tiap frame, gerakannya kelihatan cepat. Kalau jaraknya rapat dan dekat, gerakannya jadi terlihat lambat. Bayangin aja kalian lagi bikin animasi atau main flipbook. Kalau gambar lompatan dari bawah langsung ke atas dalam 2 frame, hasilnya akan terlihat cepat. Tapi kalau lompatan itu naik sedikit demi sedikit, atau kita bisa bilang spacingnya rapat, hasilnya lebih halus dan lambat. Jadi, timing itu soal berapa lama, kalau spacing itu soal jarak perpindahan. Keduanya merupakan suatu kombinasi yang sangat penting dalam pembuatan animasi yang termasuk ke dalam 12 prinsip animasi yang bakal gua bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada istilah penting buat kalian animator. Khususnya buat yang pemula, itu biasanya kita ada yang namanya keyframe, ada yang namanya in between, dan satu lagi sebenarnya ada yang namanya breakdown. Tapi di sini gue mau bahas soal keyframe dan in between terlebih dahulu. Keyframe, dia adalah gambar atau pose utama dalam suatu gerakan. Ibarat kata, dia adalah kunciannya suatu gerakan yang akan kalian buat. Contohnya, kalian mau bikin gerakan lompat. Nah, keyframe itu ada di bagian berdirinya, pose loncat saat di udaranya, dan pose mendarat. Lalu, ada yang namanya in between. In between ini adalah gerakan penghalus buat keyframe-nya. Jadi, setelah kalian membuat keyframe, kalian akan menghaluskan dengan gambar-gambaran yang namanya in between. Kalian bisa bayangin aja kalau keyframe itu kayak titik-titik utama di peta perjalanan. Nah, in between itu garis-garis kecil yang menyambungkan antara titik-titik tersebut. Nah, animator biasanya bikin keyframe dulu, baru di in between. Kadang oleh asisten animator juga. Makanya ada istilah pose to pose, bikin keyframe dulu baru ke in between, atau nanti ada yang namanya straight ahead, atau gambar yang kalian bikin secara urut tanpa mikir key dulu. Yang terakhir ada acting. Kebiasaan orang-orang yang mau belajar animasi, mereka mengupain soal unsur ini. Jadi mereka ingin membuat kayak gerakan yang wah atau eksplorasi gerakan yang mereka inginkan, tapi mereka melupakan yang namanya acting. Padahal animator itu juga sebagai aktor. Aktor dalam arti mereka menjalankan karakter yang mereka animasikan. Coba pikir, kalau ada karakter marah, dia nggak cuman bakal bilang aku marah atau dia dikasih cemberut gitu aja. Tapi kita berpikir gimana cara berdiri, cara berekspresi, sampai gestur tubuh yang nunjukin dia marah. Nah, animator tuh mikirin detail-detail kayak gitu biar ekspresinya makin terdeliver ke audiens. Makanya animator bilang, animator is an actor with a pencil or with a mouse. Jadi meski kita nggak muncul di depan kamera, kita tetap berakting lewat karakter tersebut. Akting inilah yang bikin animasi jadi hidup, bukan sekedar gambar yang bergerak. Oke, kalau basic ini udah kebayang di kepala kalian, maka kita siap lanjut ke materi berikutnya, materi inti yaitu tentang 12 prinsip animasi. Atau ya kita bisa bilang ini adalah resep rahasianya semua animator yang harus mereka ketahui sebelum menjadi animator profesional. Nah, tapi sayangnya kita udah di akhir dari video ini, maka
kita akan bahas satu persatu di next video dan sampai jumpa di next video.